Hai sahabat semua, selamat datang di channel Movie Room. Oke, kali ini kita akan mengurai alur cerita dari film baru berjudul The Protect, yang tokoh utamanya adalah wanita sebagai pembunuh bayaran. Seperti apa keseruannya? Simak video ini sampai habis ya. Dan inilah dia The Protect tahun 2021. Adegan berawal di negara Vietnam tahun 1991. Suatu malam di keramaian kota Da Nang, Vietnam, terlihat om-om bernama Moody pergi ke rumah seseorang. Setiba di rumah itu, dia membuka lemari dan terlihat anak kecil langsung menodongkan pistol ke arahnya dan hampir saja terbunuh oleh anak kecil itu. Should be good to go now. Anak kecil itu punya niat menembak, namun karena pistol belum dikokang, akhirnya tidak bisa melakukannya. Om Moody lalu membawanya pergi dari tempat itu dan hari pun berlalu ke 30 tahun kemudian dengan latar tempat di Rumania. Di suatu tempat di Rumania telah terjadi penculikan anak dari bos mafia yang membuat penjaga anak bos mafia jadi panik. Mereka menemui penculik itu untuk membayar tebusan dan penculik itu diwakili oleh wanita ini. Wanita penculik ini melakukan negosiasi ke mereka hingga akhirnya dia dibawa ke markas bos besar mafia bernama Don Preda, ayah dari anak yang diculik tadi. How dare you take my boy? Do you know who I am? Don Preda? Bos mafia mengancamnya akan membunuh kelompok penculik itu dalam waktu 1 jam dan mencincangnya menjadi makanan babi. Tapi dengan tenang, si wanita ini mengatakan dia datang bukan untuk uang tebusan 3 juta euro, melainkan mencari seseorang yang sulit ditemukan, dan tiba-tiba sesuatu pun terjadi. I came here for you. Wanita itu menikam leher bos mafia serta membantai anak buahnya dengan cepat, dan wanita itu segera keluar dari markas bos mafia dengan santai. Ternyata dia adalah wanita bocil yang dibawa oleh Om Moody 30 tahun lalu dari Vietnam. Dia bernama Anna. Fuck off! Eliminated a target. We did that. Done. Need to see a doctor. Om Moody dan wanita ini berhasil menyelesaikan misinya dan mendapatkan bayaran dari kliennya. Oke, kita kenalkan dulu wanita yang bernama Anna dan si Om Moody saat ini bagaikan ayah dan anak. Mereka saling berbagi dan mengasihi. Mereka juga diam-diam mempunyai profesi sebagai pembunuh bayaran. Dan kita lanjut ke plot ceritanya ya. Pada suatu hari Anna pergi ke rumah Om Moody untuk merayakan ulang tahun yang ke-70 tahun. Om Moody kegirangan sambil main drone ketika melihat kedatangan Anna ke rumahnya. Anna memberikan kado ke Om Moody, yaitu gitar Gibson Flying V tahun 1958 yang pernah dimainkan oleh Albert King. Dan dengan mahirnya Om Moody memainkan musik blues dengan gitar itu. Usai perayaan ultah, Anna dibawa Om Moody untuk ke ruang bawah tanah markas dari Om Moody. Si Om membuka komputer dengan flash disk yang ada di kalungnya. Lalu ia menceritakan tentang seseorang bernama Lucas Hayes yang ia cari selama ini dan tidak bisa ditemukan sejak tahun 1968 di Paris. Mendengar keinginan dari Om Moody, Anna pergi mengunjungi temannya, seorang ahli IT bernama Benny, untuk mencari di mana posisi Lucas Hayes yang menghilang tahun 98 di Paris. Hayes last seen in Paris in 98 and then nothing. What, no satellite shots of a mafia compound outside Bucharest? Besoknya ahli IT bernama Benny ini menemui Anna untuk mengabarkan di mana lokasi Lucas Hayes setelah menghilang dari tahun 98. Ternyata Lucas Hayes pergi ke Vietnam tahun 99, di mana itu adalah tempat Anna kecil dulunya tinggal. Usai mencari tahu tentang Lucas Hayes ke temannya, Anna kembali ke toko buku miliknya dan dihampiri oleh pembeli buku. Mereka berdua pun saling kenal dan pria ini bernama Michael Rembrandt, atau kita panggil dia Michael. It's got me wondering. Wondering what? How long? Terlihat pria ini tertarik dengan Anna yang punya wawasan luas. Singkat cerita, malam pun tiba. Anna pergi mengunjungi Om Moody untuk memberikan kaset blues B.B. King karena Om Moody menyukai musik blues.
Sesampai di rumah Om Mudi, Ana hanya terdiam tak bersuara melihat rumah Om Mudi yang berantakan dan ternyata Om Mudi sudah tewas dibunuh oleh pembunuh bayaran. Ana sangat sedih melihat orang kesayangannya dibunuh dengan tragis menggunakan shotgun. Dia juga melihat gitar hadiah pemberiannya ke Om Mudi yang sudah hancur karena pembunuh bayaran itu. Saat sedang merenung, ia melihat remote drone dan mencoba menghidupkannya. Lalu drone milik Om Mudi pun terbang dan menghampiri Ana. Ternyata drone itu membawa kalung flash disk yang digunakan Om Mudi saat ke ruang bawah tanah kemarin. Di dalam kalung itu terdapat banyak informasi mengenai target mafia buruan mereka. Ana yang merasa akan mendapatkan petunjuk akhirnya bergegas menemui Benny untuk melihat isi file dari karung milik Om Mudi. Akan tetapi setiba di rumah Benny, ternyata Benny juga sudah mati terbunuh. Melihat kejadian ini, Ana merasa dirinya juga terancam. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang ke toko bukunya untuk mengambil peralatan tempur. Akan tetapi sampai di toko buku, dia juga diserang oleh 2 orang pembunuh bayaran dari dalam mobil. Pembunuh itu menembakinya dengan brutal hingga membuat Ana terkapar di balik meja. Dirasa Ana sudah mati, salah satu pembunuh itu malah menghampiri Ana yang terkapar. Namun tiba-tiba Ana menembak satu pembunuh bayaran tersebut. Pembunuh bayaran satunya lagi kaget karena badan Ana sudah tidak ada di sana. Akhirnya dia panik dan masuk ke dalam mobil. Akan tetapi situasi menjadi semakin tegang. Akhirnya Ana pergi ke warnet, yang jelas bukan untuk bermain game online apalagi judi online. Dia menyelidiki informasi mengenai Lucas Hayes yang ada di dalam flashdisk Benny dan Om Mudi. Lalu fakta mengejutkan pun muncul. Ternyata Lucas Hayes adalah anak dari Edward Hayes yang sudah tewas tahun 91 di Vietnam. Edward Hayes adalah seorang pebisnis yang menjual senjata kimia ke pemberontak Vietnam tahun 90-an. Dan anaknya bernama Lucas Hayes berhasil selamat hingga akhirnya Lucas Hayes dipindahkan ke rumah sakit sejak tahun 99. Namun dalam sebuah pemberitaan yang dicari Ana, terlihat Om Mudi juga ada pada kejadian pembunuhan Edward Hayes. Ana juga melihat di koran itu nama rekan kerja Edward Hayes bernama Josino Fall atau kita panggil Mr. Fall. Lalu akhirnya Ana memutuskan untuk pulang ke Vietnam, tempat di mana dia dulu berasal, dan menyelidiki di mana Mr. Fall yang mungkin saja bertanggung jawab atas kematian Om Mudi. Ana sampai di Vietnam. Dia seorang diri bertemu dengan teman lama dari Om Mudi, yaitu si bapak bernama Billy bersama geng motor gede dan menanyakan mengenai Mr. Fall. Pak Billy memberikan informasi mengenai Mr. Fall dan membantu Ana. Ana langsung mempersiapkan pertemuannya dengan Mr. Fall. Dia tahu jika Mr. Fall menyukai cerutu dan dia mengirimkan paket cerutu untuk Mr. Fall. Singkat cerita, akhirnya terjadilah sebuah pertemuan Ana dengan Mr. Fall, di mana Ana dikawal oleh geng motor gedenya Pak Billy. Ana memberikan kartu namanya ke Mr. Fall. Lalu pertemuan ini pun dilanjutkan di dalam gedung bisnis milik Mr. Fall. Ana menanyakan keberadaan Lucas Hayes yang menghilang sejak tahun 99. Karena mencari Lucas Hayes ini, akhirnya Om Mudi, istrinya dan Benny harus mati. Namun Mr. Fall yang didampingi pengacaranya mengakui tidak mengenal Lucas Hayes dan hanya mengenal Edward Hayes. Akan tetapi tiba-tiba Mr. Fall ditembak oleh pengacaranya ini. Ana kaget melihat pengacara telah membunuh Mr. Fall tanpa alasan. Lalu pengacara itu bertanya siapa yang menugaskan Ana. Karena merasa terancam, akhirnya Ana melawan pengacara Mr. Fall dengan menggunakan cerutu yang ia kirim sebelumnya, yang ternyata itu adalah pisau.
Anna kabur melewati atap gedung itu dan ditembaki oleh pengacara beserta penjaga di sana. Ia pun berhasil lari dan tiba di dekat pengacara Mr. Fall lalu mengancamnya. Dia berlari dan turun dari lantai atas bagaikan assassin, akan tetapi saat keluar gedung dia pun ditabrak oleh mobil yang ternyata adalah pengacara si Mr. Fall tadi. Akhirnya Anna tertangkap dan diinterogasi, akan tetapi karena Anna keras kepala dan tidak mau berbicara, akhirnya dia disiksa oleh pengacara Mr. Fall, si pria kulit hitam ini dan para penjaga di sana. Saat sedang tertidur pulas, Anna pun akhirnya dihampiri oleh pria bernama Michael yang di awal film tadi bertukar nomor telepon dengan Anna di toko bukunya Anna. Michael ternyata adalah rekan dari pengacara Mr. Fall yang bekerja untuk satu bos yang sama. Dia juga menjelaskan bahwa tidak terlibat atas pembunuhan Om Moody dan penembakan di toko buku. Dia hanya orang terakhir setelah kejadian itu. Akhir dari obrolan itu, Anna ditawarkan bekerja sama dengan Michael dengan janji kebebasan untuk Anna. Usai mengobrol dengan Michael, Anna malah akan dibunuh oleh penjaga penjara itu atas perintah pengacara Mr. Fall. Akan tetapi dengan keahliannya, Anna bisa bebas dengan mudah dan membantai seluruh penjaga di sana. Michael pun datang dan melihat Anna sudah tidak ada di dalam penjara itu. Lalu adegan pun berpindah ke Anna yang menemui Pak Billy yang akan membantu Anna mencari Lucas Hayes yang diduga dalang atas semua ini. Akhirnya Anna pun pergi ke panti asuhan di Saint Clair. Di sana ia bertemu dengan pengasuh dan memberikan dokumen mengenai Lucas Hayes, lalu fakta mengejutkan muncul. Berdasarkan pelacakan dari Billy melalui kode dokumen itu, Lucas Hayes masih ada di dalam panti asuhan dan sedang sakit sejak usia 6 tahun, yaitu penyakit cacat mental. Anna pun kemudian ditelepon oleh Michael yang sedang bersama bos besarnya yang sedang menyusun juga kegiatan amal bersama para sultan. Michael tahu kalau Anna ada di panti asuhan itu mencari Lucas Hayes, hingga akhirnya untuk menyelesaikan ini Michael mengajak Anna makan malam. Wow. Cheers. May, you don't want to know me when I'm testy. Something unexpected could happen. Anna dan Michael akhirnya bertemu dalam sebuah dinner. Bukannya berbicara romantis, mereka berdua malah saling mengancam. Singkat cerita, usai menemui Anna, si Michael pergi dan dia dipukuli oleh anak buah dari pengacara Mr. Fall tanpa alasan yang pasti di pasar. Tetapi dia selamat dan sudah tahu bahwa rekannya sendirilah yang berusaha membunuhnya. Di tempat berbeda, pengacara Mr. Fall di markasnya didatangi oleh Anna dan dibunuh oleh Anna. Terlihat juga Michael yang kesal dengan pengacara Mr. Fall ini pergi ke markasnya, lalu menemukan pengacara Mr. Fall sudah mati dibunuh oleh Anna, dan dia pun ditelepon Anna yang mengancamnya. Lalu tiba-tiba ternyata Anna masih di dalam gedung itu dan menembak Michael. Lalu terjadilah gelut jarak dekat antara bapak-bapak melawan cewek. Akan tetapi di tengah pergelutan itu suatu yang mengejutkan pun terjadi. Kill me or fuck me. Bukannya berakhir dengan kematian, pergelutan itu malah berakhir di ranjang. Memang anjing si Anna dengan bapak ini.
Usai gelut sambil bercinta suatu malam, Anna pergi dari tempat itu dan tiba-tiba ia ditembak oleh seseorang. Akan tetapi dia berhasil diselamatkan dan yang sangat mengejutkan ternyata yang menyelamatkannya adalah Om Moody yang masih hidup. Really think they could kill me that easily? The rest of it all. In with. Sorry you had to be the one. Ngagetin aja si Mamang. Mereka berdua akhirnya bersama kembali bagaikan ayah dan anak pembunuh bayaran. Singkat cerita, mereka berdua berencana melakukan perang dengan bos besar mafia di sana untuk menyelesaikan misi terakhir mereka. Hal ini juga berkaitan dengan Edward Hayes beserta anaknya bernama Lucas Hayes yang dicari oleh Om Moody selama ini. Di tempat berbeda, Michael dan bos besar akan melakukan aksi amal di sebuah tempat yang mana akan mengundang para sultan. Dan untuk menjaga keamanan kegiatan amal ini, mereka memasang keamanan berlapis untuk menghalau Anna yang akan datang ke sana. Akhirnya kegiatan amal ini pun dimulai. Bos besar melakukan sambutan di acara tersebut dan dijaga oleh Michael serta pengawalnya. Anna juga hadir di tempat itu dengan dandanan berbeda. Ia memakai rambut pendek dan menyamar sebagai pelayan pada acara tersebut. Akan tetapi ia dicurigai oleh Michael yang melihatnya hingga akhirnya Michael pun menggerebek Anna yang akan menembak bos besar. Situasi menjadi semakin rusuh, para tamu panik dan berlarian keluar. Lalu karena Anna meninggalkan berkas darah dari lukanya membuat Michael mudah untuk mengikutinya. Dan masih di dalam gedung yang sama, Om Moody berhasil masuk ke ruangan di mana bos besar bersembunyi menggunakan drone-nya untuk mengintai password ruangan itu. For a man who's been dead 30 years, Mr. Hayes. Saat sedang berbicara dengan bos besar mafia itu, fakta mengejutkan pun muncul kembali bahwa ternyata Edward Hayes, target dari Om Moody yang diberitahukan mati tahun 91 adalah si bos besar mafia ini. Ternyata Edward Hayes membuat kematian palsu tentangnya tahun 91 dengan memerintahkan Om Moody sendiri membunuh orang lain yang menyamar menjadi dirinya. Dia memalsukan kematian ini karena untuk melindungi putranya dari incaran musuh bisnisnya. Tapi Om Moody mengetahui ini hanyalah akal-akalan dari Edward Hayes untuk melajukan bisnis perdagangan senjata kimia, bukan karena anaknya. Be free from any threats or harm. Bullshit. Lebih lanjut, Om Moody pun mengeluarkan bom dari tasnya. I never intended to. Lalu di tempat berbeda, Anna tersudut saat berhadapan dengan Michael. Michael yang penasaran bertanya ke Anna mengapa Anna tidak membunuh bos besar langsung padahal dia bisa melakukannya dengan cepat. Lalu Anna menjawab bahwa bukanlah itu rencananya dan tiba-tiba bom dari Om Moody pun meledak. That wasn't the plan. I never intended to. Anna lari dari ledakan itu menuju ke suatu tempat di mana tempat itu adalah tempat masa kecilnya dulu. Ternyata bukan Edward Hayes target Anna, melainkan si Michael itu sendiri. Ini dikarenakan Michael terlibat atas pembunuhan ayah dan ibu serta keluarga Anna di Vietnam dulu. Singkat cerita, dia mengirimkan pesan ke Michael untuk datang menemui Anna ke tempat masa kecilnya. Dan akhirnya Michael pun datang. Mereka berdua saling menodongkan pistol dan tembakan pun terjadi. I want peace. And I can't have it knowing
Dirasa keduanya sama-sama mati saling menembak, tapi itu salah yang ternyata Anna masih hidup keluar dari gedung itu dan film pun berakhir. Aduh, ending yang sangat nanggung. Oke, itu dia guys film The Protect. Bagi kalian suka video ini silahkan tinggalkan like dan komentarnya serta subscribe channel kita. Akhir kata, jika ada salah dan keliru saya mohon maaf dan sampai jumpa. Bye.